Baik, oke, kita balik lagi ya ke soal, tentu saja bukan ke soal sih. Hari ini kita akan bahas yang ketiga. Jadi kemarin kita sudah pada manusia itu, penguasaan sifat pada manusia, kita pertama sudah belajar tentang darah, yang kedua kita sudah belajar tentang penyakit terpaut kromosom X, yaitu buta warna. Nah, hari ini kita akan bahas satu lagi penyakit terpaut kromosom X, namanya hemofilia. Ya, hemofilia ini adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat menghentikan pendarahan atau perdarahan. Jadi, luka-luka yang kecil, misalkan kamu kalau baret sedikit, kan kalau baret sedikit nanti lama-kelamaan lukanya akan menutup ya. Nah, kalau pada orang dengan hemofilia, luka yang kecil itu tidak dapat menutup, sehingga luka ringan aja bisa jadi kondisi yang serius, bahkan membahayakan jiwa bagi penderita. Jadi, kayak misalkan orang cabut gigi itu kan luka ya. Nah, kalau orang itu punya hemofilia, nah itu bakal jadi kondisi yang membahayakan, harus beli lagi pembeku darah dan lain-lain gitu. Jadi hemofilia ini adalah penyakit genetik di mana kondisinya adalah tubuh itu tidak dapat menghentikan pendarahan. Kebayang nggak bisa menghentikan pendarahan. Jadi penyakit ini mengancam nyawa bagi orang-orang yang terkena. Jadi ada orang-orang yang parah banget sehingga kalau dia memar sedikit itu tetap butuh darah, butuh penanganan dokter secara serius. Karena memar itu adalah luka, tapi luka internal. Nah, apapun model lukanya bagi orang hemofilia ini akan sangat membahayakan jiwa. Ya, karena nanti darahnya bisa habis. Kalau darah habis kan berarti ujung-ujungnya kematian. Nah, makanya kita akan bahas salah satunya contohnya adalah hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah penyakit genetik di mana dia terpaut dengan kromosom X ya, kromosom kelamin yang X disimbolkan dengan huruf H ya. Jadi nanti kita lihat yang sifatnya bersisian dengan kromosom di sebelah atas. Pada perempuan, nah ini sama persis dengan buta warna, cuma ada sedikit perbedaan. Pada perempuan dikenal dengan istilah carrier, yaitu pembawa sifat hemofili namun tidak menderita penyakit hemofili. Bisa dilihat pada laki-laki sama seperti buta warna, jadi XY-nya ini laki-laki normal, tidak punya gen hemofilia. Tapi kalau ada satu gen H ya terpaut pada kromosom X, maka laki-laki itu akan terkena hemofilia. Kalau laki-laki cuma hanya ada dua kemungkinan genotipnya. Nah, yang berikutnya untuk perempuan, kalau XX sama sekali tidak ada gen hemofili, maka dia perempuan normal. Kalau ada XHX punya satu gen hemofili, dia adalah perempuan carrier. Perempuan carrier yang mana dia tidak mengalami hemofilia tapi membawa penyakit hemofilia dan bisa meneruskan penyakit tersebut ke keturunannya. Jadi kalau perempuan carrier ini hati-hati kalau punya anak karena anaknya ada kemungkinan mengalami hemofilia. Nah, yang berikutnya adalah XHXH. Jadi dia punya dia punya dua gen hemofilia. Nah, ini adalah perempuan hemofilia. Nah, di sini ada kata-kata letal. Letal itu artinya mematikan. Jadi perempuan yang kena hemofilia ini biasanya tidak berumur panjang. Kenapa? Karena perempuan itu pada saat akil balik akan mengalami menstruasi. Menstruasi ini pendarahan. Nah, pada perempuan hemofilia, menstruasi ini akan letal bagi dia. Makanya biasanya perempuan yang kena hemofilia ini tidak akan panjang umurnya, mungkin akan meninggal di masa kanak-kanak gitu. Jadi makanya di sini ada tulisan letal. Letal itu apa? Berarti kemungkinan matinya besar, meninggalnya besar, ya. Nah, gitu. Ini genotipnya. Kemudian kita akan coba ke persilangannya, ke soal. Ini contoh persilangan tentang hemofilia ya. Apabila seorang perempuan carrier hemofilia menikah dengan laki-laki normal, tentukan kemungkinan anak laki-lakinya menderita hemofilia. Yuk, kita coba yuk. Yang jelas kita tuliskan dulu orang tuanya ya. Orang tuanya P1, kemudian gamet. Orang tuanya ini ada perempuan carrier. Berarti kalau carrier dia punya satu gen hemofilia, satu XHX. Perempuan XX ya. Kalau laki-laki dia menikah dengan laki-laki normal, kalau laki-laki XY. Nah, di sini berarti genotipnya adalah gametnya adalah gametnya ini pada perempuan punya dua yaitu XH dan X. Kalau laki-laki ada X dan Y. Gitu. Sehingga apabila dilakukan persilangan,
kita buat nih diagram biasanya. Ini udah pertemuan ketiga nih, jadi harus dibiasakan pembuatan diagramnya. Kita punya yang XH, kita punya yang X, kita punya yang X lagi, dan kita punya yang Y. Diingat-ingat di sini X kita taruh ke bawah, kemudian XY kita taruh ke sisi samping. Nah, di sini kita pertemukan satu-satu. Ada X, kemudian ada XX, kemudian di sini ada XY, di sini ada XY, ya. Kita permanis sedikit. Baik. Nah, di sini XHX berarti dia perempuan dengan satu gen hemofili, makanya namanya adalah perempuan carrier. Kemudian ada XX ini adalah perempuan normal. Kemudian ada XHY, nah berarti dia adalah laki-laki yang terkena hemofili. Kemudian XY, kalau XY ini adalah laki-laki normal. Nah, kita sudah melakukan persilangan, kemudian yang diminta soal adalah tentukan kemungkinan anak laki-lakinya menderita hemofili. Nah, kalau ada spesifik gender anak laki-lakinya, berarti dari anak laki-laki, jadi dia punya dari 2 anak laki-laki, satu diantaranya itu pasti, atau memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Kalau di spesifik gender ya, atau diberikan spesifik jenis kelaminnya, maka jadi kemungkinannya adalah 1, diperhatikan ya, bukan banding 4, karena di spesifik gender yaitu anak laki-lakinya saja. Berarti kemungkinannya pada anak laki-laki itu 1/2 atau 50%. Nah, beda dengan kalau soalnya tentukan kemungkinan anaknya menderita hemofilia. Kalau tidak di spesifik gender 1/4, ya, bukan 1/2. Tapi kalau diberi spesifik gender seperti ini, anak laki-lakinya, ya, maka harus jawabannya itu per 2, karena hanya ada 2 kemungkinan anak laki-laki. Gitu. Sama halnya tentukan kemungkinan anak perempuannya carrier. Nah, berarti 1/2, karena carrier dibagi 2 kemungkinan gitu. Kalau diberikan spesifik gender, diingat-ingat ya, apabila diberikan spesifik gender, ini Miss kasih catatan, kalau diberikan spesifik gender tertentu, maka total kemungkinannya hanya pada gender yang diminta. Gender tuh jenis kelamin ya. Jadi karena dia minta laki-laki itu ada hanya 2, satu diantaranya kena hemofili, maka 1/2 sama dengan 50%. Gitu. Nah, berikutnya ke soal kedua. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki hemofilia. Seorang perempuan menikah dengan laki-laki hemofilia. Berarti ini dibalik kondisinya. Kita cari dulu genotipnya. Oke. Sini P1, perempuan normal berarti XX. Nah, ini normal di sini tidak dirinci apakah dia carrier, jadi kita anggap normal biasa ya. Kemudian dengan laki-laki hemofilia, berarti ini ayahnya yang XHY. Kemudian menikah, tentukan perbandingan fenotip anak-anaknya. Baik. Nah, di sini berarti gametnya seperti biasa, gametnya apa? Ya, ini jelas gametnya hanya X saja. Karena meskipun ada 2X, kita tulis salah satunya saja. Kemudian di sini ada XH dan Y. Kita punya 2. Nah, berarti bagian kita akan sedikit lebih sederhana. Kemudian kita silangkan bagian persilangan. Sebetulnya gampang ya, ini nggak mesti pakai bagian nih kalau cuma satu gini. Tapi nggak apa-apa untuk memudahkan pembelajaran kita. Ini ya, X di sini, ya, kemudian ke sini ke samping XH dan Y. Aku saat mau gedein. Nah,
sehingga didapatkan hasil XHX. Kemudian di sini didapatkan hasil XY, sehingga di sini perempuannya itu carrier, perempuan carrier banding 1 laki-laki normal. Berarti kalau ditanya tentukan perbandingan fenotip anak-anaknya, berarti fenotip anaknya itu ada 1 carrier banding 1 normal. 1 banding 1 fenotipnya. Dan yang ketiga, seperti biasa, kalau kita kalau di soal-soal persilangan, ini biasa ketemu pedigree ya, atau yang namanya diagram keturunan. Nah, biasanya untuk diagram keturunan ini soalnya memang agak lebih sulit, jadi harus pinter-pinter menentukan jawaban, pinter-pinter menjawab. Baik, dari bagian berikut tentukan fenotip nomor 1 dan 2. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan fenotip orang tuanya. Kita yang kita tahu apa? Kita tahu genotip anak-anaknya atau ya benar, genotip anak-anaknya. Coba dilihat. Anaknya ini ada bulat 2 ini berarti dia perempuan carrier, berarti dia XHX. Kemudian satu lagi hemofili, dia laki-laki yang terkena hemofili, berarti XHY. Kemudian ada satu laki-laki normal, XY, dan ada satu lagi, ada 2 ya, perempuan carriernya itu ada 2, XHX. Oke, baik, ini cukup. Ini lumayan mikir nih. Nah, berarti di sini fenotip nomor 1 dan 2. Fenotip nomor 1 dan 2. Kalau anak-anaknya, kita perhatikan dari anak-anaknya dulu ya. Anak-anaknya carrier 2 orang. Ya, ada 2 carrier. 2 carrier, kemudian ada 1 yang buta warna. Kemudian ada 1 lagi yang normal. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya. Jadi perempuan ini karena ada yang ini di sini berarti kemungkinan orang tuanya, nanti harus kita cek dulu ya. Kemungkinan orang tuanya ya. Kemungkinan orang tuanya ini kalau ada XH dan XH ya pada carrier, yang carrier ini bisa dapat X dari ibu, bisa dapat dari ayah. Tapi di sini yang meyakinkan kita adalah anak laki-lakinya itu 1 kena hemofili, 1 tidak. Berarti ibunya ini carrier. Ibunya ini carrier, kemudian ayahnya ini kita belum bisa menentukan nih ayahnya ini, karena kalau ibunya tidak carrier, kalau ibunya buta, tapi nggak mungkin ibunya buta warna. Dan satu lagi ayahnya, nah untuk ayahnya ini karena ayahnya di sini normal ya berarti dia XY. Berarti kemungkinan orang tuanya ini adalah carrier dan perempuan carrier dan ayah normal. Nah, untuk meyakinkan kita, bener nggak sih ini jawaban kita? Nah, kita harus melakukan persilangan ya. Ini skip aja, langsung ke persilangannya. Iya, ada tukang. Ya, baik, di sini ada berarti XH X, kemudian di sini ada XX, kemudian di sini ada XHY, dan di sini ada XY. Ya, berarti di sini benar ya jawaban kita ya, karena dia punya kemampuan ada perempuan yang carrier, ya, jadi mungkin punya perempuan carrier, dan kebetulan pada kasus ini yang carriernya 2. Kemudian ada perempuan normal, kemudian ada laki-laki hemofili, dan yang terakhir adanya laki-laki normal. Oke, normal. Jadi carrier ada, hemofili ada, normal ada. Kebetulan dia tidak memiliki anak perempuan yang normal, sehingga
Ya nggak apa-apa, ini benar berarti perempuannya carrier dan laki-laki atau ayahnya normal. Gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu materi kita tentang apa nih namanya? Hemofili. Ya. Jadi perlu diingat ya, penyakit terpaut kromosom. Jadi kita akan review sedikit di bawah. Kita akan review sedikit tentang pewarisan sifat apa saja yang sudah kita pelajari ya. Nah, kalau kita mau review sedikit aja, di pertama yang kita pelajari itu adalah adanya persilangan monohibrid. Kemudian yang kedua adalah persilangan monohibrid juga bedanya sifatnya adalah intermediate ya. Kemudian yang ketiga adalah persilangan dihibrid. Nah, kalau yang monohibrid dan dihibrid ini rata-rata kita bahas pada hewan atau tumbuhan. Nah, walaupun ke manusia juga bisa sih, tapi umumnya soal-soalnya pada hewan, pada tumbuhan. Nah, sekarang persilangan pada manusia atau pewarisan sifat pada manusia. Ya, pewarisan sifat pada manusia ini ada beberapa yang sudah kita pelajari, yaitu satu adalah pewarisan golongan darah A, B, dan O. Kemudian penyakit terpaut kromosom X. Ya, berarti di sini ada dua, yaitu buta warna dan hemofili. Nah, ini akan kita ulang sedikit. Untuk persilangan monohibrid, perbandingan standarnya berapa? Perbandingan genotip standar. Standar itu berarti kalau dia disilang heterozigot sama heterozigot. Nah, perbandingan genotip standarnya ini ada 1 AA banding 2 AA, A besar A kecil, banding 1 lagi A kecil A kecil. Ini perbandingan genotip standar. Kalau perbandingan fenotip standarnya, oke, sama dengan aja. Kalau perbandingan fenotip standarnya adalah 3 merah banding 1 putih. Ini kalau persilangan monohibrid biasa. Kalau monohibrid intermediate, perbandingan genotip standar dengan fenotip standarnya itu sama. Ya, karena di sini ada ini sama fenotip standar ya. Sama-sama di sini ada 1 merah banding 2 pink ya, karena di sini kalau intermediate baik warna dominan dengan resesifnya ini dia ketemu satu sama lain, berkompromis, melakukan kompromi ya, sehingga dua-duanya muncul. Nah, ini perbandingan fenotip standar. Kemudian persilangan dihibrid. Untuk persilangan dihibrid, ini ada perbandingan genotip standar yang banyak. Ingat gak? Yang 1 banding, ini Miss nggak akan tulisin lagi ya, karena banyak. 1 banding 2, banding 2, banding 2, banding 4. Bener gak nih? Ya. Kemudian 1 banding 2, 1 banding 2, 1 banding 1. Nah, perbandingan fenotip standarnya adalah biasanya yang dipakai adalah BBKK ya, makanya perbandingan fenotip standarnya adalah 9 B besar K besar, kemudian banding 3 B besar strip K kecil, berbanding 3 lagi yang B kecil K besar strip, kemudian berbanding 1 B kecil K kecil. Nah, ini perbandingan fenotip standar. Nah, kalau pewarisan sifat pada manusia ini diingat aturannya. Kayak pewarisan golongan darah IA ABO berarti ini ada IA, IB, IO, ya kan? Nanti kombinasi antara itu akan menimbulkan mana yang AB, mana yang O, mana yang A
homozigot, mana yang A heterozigot. Kemudian ada penyakit terpaut kromosom yang tadi sudah kita pelajari. Nah, ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang pewarisan sifat. Ya, ini harus banyak banget latihan soal. Jadi, Miss mohon untuk rajin ngerjain latihan soal. Gitu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ya ke Miss. Oke, mungkin kurang lebihnya ya Miss mohon maaf. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.